Menjadi seorang penguasa bukan hanya soal memiliki kekuasaan, tetapi juga bagaimana mengelolanya dengan bijak, membangun pengaruh, dan mempertahankan posisi. Dalam sejarah, penguasa besar memiliki strategi yang kuat, baik dalam kepemimpinan, pengaruh, hingga pengelolaan sumber daya. Berikut adalah strategi lengkap untuk menjadi seorang penguasa sejati. 1. Pola pikir. Seorang penguasa pikirkan dalam skala besar. Jangan berpikir seperti orang biasa, tetapi lihat gambaran besar dan bagaimana mengendalikan banyak aspek kehidupan. Miliki mentalitas pengendali. Penguasa sejati tidak mengikuti arus, tetapi menciptakan arus. Jangan bergantung pada keberuntungan. Kekuasaan dibangun dengan strategi dan perencanaan matang, bukan sekadar keberuntungan. Ketahui kapan bertindak dan berdiam diri. Penguasa tahu kapan harus menyerang, kapan bertahan, dan kapan harus bersabar. Menguasai diri sendiri sebelum menguasai orang lain. Kendali emosi yang kuat. Jangan mudah tersulut amarah atau terpengaruh perasaan. Disiplin dan konsistensi. Tanpa disiplin, kekuasaan akan rapuh dan mudah runtuh. Ketajaman berpikir dan kecerdasan strategis. Latih pola pikir strategis, pelajari sejarah, psikologi, dan filosofi kepemimpinan. Ketahanan mental, penguasa harus siap menghadapi tantangan dan pengkhianatan. 3. Membangun kekuasaan dan pengaruh kontrol informasi. Penguasa besar selalu mengontrol aliran informasi, baik di era kerajaan maupun era digital. Manfaatkan jaringan dan aliansi. Tidak ada penguasa yang berdiri sendiri. Bangun koneksi dengan orang-orang berpengaruh. Gunakan karisma dan retorika. Penguasa yang baik harus bisa berbicara dengan meyakinkan dan menginspirasi. Miliki loyalis dan pasukan setia. Tidak harus berupa militer, tetapi orang-orang yang setia terhadap visi dan kepemimpinanmu. Keempat, menguasai ekonomi dan sumber daya. Kendalikan aset dan sumber daya penting. Uang, tanah, dan bisnis adalah alat kekuasaan di dunia modern. Ciptakan ketergantungan. Jika orang-orang bergantung padamu untuk kebutuhan mereka, mereka tidak akan bisa menentangmu. Gunakan ekonomi sebagai senjata. Penguasa sejati tahu bagaimana mengontrol pasar, bisnis, dan arus keuangan untuk memperkuat posisinya. Investasi dalam infrastruktur kekuasaan. Bangun jaringan bisnis, media, atau sistem yang mendukung dominasi. 5. Menguasai politik dan kekuasaan sosial. Jangan biarkan musuh berkembang. Segera netralisasi ancaman sebelum mereka tumbuh menjadi bahaya besar. Ciptakan citra yang kuat. Penguasa harus dikenal sebagai sosok yang tangguh, bijak, atau bahkan tak tergantikan. Bermain di balik layar, tidak semua hal perlu dilakukan terang-terangan. Banyak keputusan penting dibuat di belakang layar. Gunakan ilmu psikologi dan manipulasi yang cerdas. Memahami bagaimana mempengaruhi emosi dan pikiran orang lain sangat penting dalam mempertahankan kekuasaan. 6. Strategi. Mengalahkan lawan dan mengamankan posisi. Jangan percaya sepenuhnya pada siapapun. Banyak pemimpin jatuh karena dikhianati oleh orang terdekatnya. Gunakan politik pecah belah, divide and conquer. Buat musuhmu saling bersaing agar mereka tidak bisa bersatu melawanmu. Jangan tunjukkan kelemahan. Jika musuh melihat kelemahan, mereka akan segera menyerang. Kuasai seni perang dan strategi militer. Sejarah menunjukkan bahwa penguasa besar selalu memahami perang, baik secara fisik maupun strategis. 7. Mempertahankan kekuasaan dalam jangka panjang. Jadilah fleksibel, dunia berubah, dan penguasa yang tidak bisa beradaptasi akan runtuh. Bangun warisan dan suksesi yang kuat. Jika ingin kekuasaan bertahan lama, harus ada sistem penerus yang kokoh. Kendalikan narasi dan sejarah. Penguasa besar selalu memastikan bahwa mereka diingat dengan cara yang mereka inginkan. Gunakan kekuasaan dengan bijak. Penguasa yang kejam tanpa kebijaksanaan akan cepat dihancurkan. Kesimpulannya adalah, menjadi penguasa sejati adalah kombinasi dari kecerdasan, strategi, ketahanan mental,
pengaruh, dan kendali atas sumber daya. Sejarah membuktikan bahwa kekuasaan bisa didapat dengan berbagai cara, baik melalui politik, ekonomi, maupun dominasi sosial. Mau fokus ke aspek mana dulu? Kekuasaan politik, bisnis, atau pengaruh sosial?